Pernah gak sih kalian diteror diludahin sama pocong? Kalau belum, coba deh dengerin kisah nyata ini yang gue dapetin dari salah satu thread Twitter Restu Wiratmaja. Buat yang berani, ayo sini kumpul. Yang penakut, skip aja. Kisah nyata ini terjadi di sebuah desa Kretekan, yang dimana ada makam keramat dengan sosok-sosok penunggu sering ganggu warga sekitar jika mereka berani datangin makam tersebut tanpa permisi dan punya niat buruk. Para leluhur dan demit di makam itu bakal menghabisi siapapun nih dengan cara membuat kacau hidupnya bagi siapa aja yang berbuat aneh-aneh di sana. Waktu itu kebetulan di malam satu suro, banyak para peziarah dari luar desa Kretekan datang untuk berziarah di makam tersebut. Selain ziarah, ada aktivitas rutin yang dilakuin sama 9 juru kunci di sana secara bergantian buat mandiin keranda khusus yang dulunya dijadiin tempat bawa leluhur yang udah tiada. 9 juru kunci ini juga harus hadir di malam satu suro biar para leluhur senang dan gak murka. Satu persatu mulai ngeguyur air ke arah keranda yang ditutupin kain emas. Namun tiba-tiba ada hal janggal yang terjadi. Ketika juru kunci kelima mau guyur air ke keranda itu, tiba-tiba nih dari dalam keranda ada suara teriakan. Semua orang yang nyaksiin hal itu langsung kaget. Dan pas dibuka kerandanya, ada orang yang lagi tidur bernama Untung. Bisa dibilang Untung ini adalah ODGJ. Warga yang nyaksiin Untung pada geram juga nih, lihat aksi nekatnya itu. Setelah kejadian Untung tidur di dalam keranda, tiba-tiba langit jadi gelap, diiringi dengan suara petir yang nakutin banget. Malam harinya suasana desa Kretekan diselimutin kabut tipis dan nyeremin. Hingga tiba-tiba para warga yang masih berada di luaran rumah pada jatuh sakit secara mendadak gara-gara terserang angin duduk. Selain itu, para hewan ternak juga banyak yang tiba-tiba sakit. Semenjak kejadian Untung nidurin keranda itu, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di seluruh desa. Salah satunya nih ya, ada sosok yang sering lalu lalang di sekitaran makam tersebut. Para juru kunci akhirnya dikumpulin buat bahas wabah aneh yang menyerang desa secara beruntun. Tapi tiba-tiba mereka dikagetin sama suara teriakan warga kayak gini lur. Leluhur turun, leluhur turun. Di situ juga ada seorang warga yang bernama Untung lagi lahap ayam mentah dan kondisi mulutnya ini penuh darah. Bisa dibilang, Untung ini kayak lagi kerasukan suatu sosok yang bener-bener marah dan susah dikeluarin. Udah dilakuin ritual pengusiran sama 9 juru kunci, sosok itu tetap aja gak mau keluar. Lalu tiba-tiba ada seorang warga yang nyambuk Untung sebanyak 9 kali. Dari situ, sosok di dalam tubuh Untung akhirnya keluar. Gak lama setelah Untung terjatuh, dia bangun nih dengan wajah seram terus ngomong, "Desa ini udah aku kutuk, dan udah waktunya kalian semua matoy," sambil natap ke 9 juru kunci. Dari situ Untung langsung lari nabrakin tembok sebanyak 9 kali, hingga kepalanya hancur-hancuran dan tiada di tempat. Singkat cerita, semenjak tiadanya Untung, banyak para warga yang pindah dari desa Kretekan. Hingga akhirnya para juru kunci setuju nih buat bersihin energi-energi jahat yang ada di seluruh makam. Di tengah-tengah lagi ngebahas bersihin energi tersebut, makam Untung ada yang ngancurin. Terus tali pocongnya bagian atasnya ini udah hilang. Dan pas di malam harinya, rumah masing-masing warga diketokin pintunya tuh sama suatu sosok yang gak kelihatan. Belakangan mereka baru sadar kalau yang ngetok pintu itu adalah sosok pocong. Kebetulan ya, satu warga yang melihat hal itu adalah Pak Rosikin dan Irham yang kebetulan lagi jaga malam. Sosok pocong itu wajahnya gosong dan ngeluarin bau gak sedap. Gak cuman itu aja, pocong tersebut ngeludahin mereka berdua. Dipercaya juga kalau diludahin sama pocong, bau busuknya nggak akan hilang seumur hidup dan bakalan gatal-gatal. Teror pocong keliling tersebut gak berhenti sampai di situ aja. Lambat laut, teror poling alias pocong keliling ini terus menghantui para warga, di mana pintu mereka sering diketuk dan selalu usil.
Para kesembilan juru kunci yang dengar berita itu juga ngerasa takut dengan apa yang udah terjadi di desa Kretekan. Mereka yakin bahwa ada seseorang yang sengaja jadiin tubuh Untung sebagai wadah untuk nyerang para warga, serta ada kaitannya dengan dendam terdahulu saat ada salah satu warga yang ngelakuin ritual penumbalan terhadap seluruh baby yang lahir di desa Kretekan. Bisa dibilang nih, orang ini merupakan seorang cenayang yang mampu mengundang banyak demit di makam-makam keramat itu. Orang ini adalah Ki Uli yang pernah coba perkuat ilmunya dengan cara numbalin para baby yang baru dilahirin. Gara-gara tindakannya itu, akhirnya Ki Uli diusir dari desa. Namun Ki Uli gak gampang nyerah. Dia jadiin korin dari almarhum Untung buat neror warga desa Kretekan. Setelah mengetahui siapa dalang dibalik itu semua, akhirnya para juru kunci sepakat nih buat lakuin sebuah ritual ngusir pocong di tempat makam leluhur. Namun ritual ini punya resiko besar, dimana jika pocong itu berhasil kembali ke pemiliknya, maka demit-demit lain pada datang. Ini bisa dibilang salah satu rencana dari Ki Uli buat meneror seisi desa Kretekan. Ibarat kata, kayak gali lubang tutup lubang. Malam itu akhirnya mereka terpaksa ngelakuin ritual tersebut. 5 orang juru kunci berada di dekat makam leluhur, sedangkan 4 juru kunci lainnya jagain makam Untung buat jegal pocong tersebut. Bentrokan energi terjadi di seluruh sekitaran makam. Mereka semua benar-benar kewalahan gara-gara energi besar mulai rebutan buat keluar dari gerbang gaib yang udah terbuka. Mereka pun akhirnya berhasil mengembalikan korin Untung sesuai pada tempatnya. Di sisi lain, mereka juga berhasil menutup gerbang gaib. Namun ada salah satu dari mereka yang meninggoy gara-gara serangan para demit yang berusaha masuk melalui gerbang gaib. Singkat cerita, semenjak tiadanya salah satu juru kunci, ternyata harus ada yang ngisi kekosongan untuk jadi juru kunci. Di usianya yang ke-40 tahun, anak ini udah ngedalamin jejak spiritual orang tuanya. Dia terpilih menjadi juru kunci untuk menjaga kestabilan desa Kretekan. Semenjak kejadian nyeremin itu, Ki Uli udah gak kelihatan lagi. Teror polling pocong keliling itu udah gak muncul lagi di desa Kretekan. Pertanyaannya sekarang, di tempat kalian pernah ada teror pocong keliling gak sih? Coba deh komentar.